gitu ya. Jantung juga selalu berdebar. Ternyata sekarang alhamdulillah hilang semua. Perkembangannya banyak. Kedua kalinya lebih enteng lagi, ketiga kalinya sembuh. Karena saya sudah sembuh dan saya bersyukur sama Allah udah menyembuhkan saya melalui tangan Ustadz Sony. Saya berterima kasih juga sama Ustadz Sony. Kalau nggak ketemu dia, mungkin saya nggak tahu ya ada di mana. Saya pokoknya seneng banget deh. Saya sekarang bisa menjalani aktivitas tugas saya sehari-hari, setiap hari. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Saya udah diobatin, udah bisa sembuh. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan saya. Akhirnya sekarang saya tidak nyeri, tidak minum obat dan tidak sesak lagi. Terima kasih kepada Ustadz Sony karena saya sudah normal gitu. Kalau umpamanya ada teman-teman yang sakitnya seperti ibu gitu loh, silahkan datang ke Ustadz Sony, tinggal mencatat nomor telepon dan alamatnya di bawah ini. Baik pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program Inspirasi Pagi, dan kami masih akan melanjutkan nih perbincangan tentunya dengan Ibu Rita di sini ya Ibu ya. Jadi total menjalani tadi 5 kali terapi. Itu kalau boleh tahu kurun waktunya berapa lama, sebulan atau mungkin ada bulanan lebih gitu atau setahun nih Terapinya? Terapinya. Waktu itu saya minta dipercepat kurang lebih sebulan setengah. Sebulan setengah ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebulan setengah itu tanpa obat-obatan sama sekali ya? Iya. Oke. Dan apa yang Ibu rasakan mungkin selama menjalani terapi itu selain mungkin kesembuhan yang Ibu dapatkan, apalagi mungkin hikmah yang Ibu dapatkan? Ya itu yang tadi saya bilang, saya merasa batin saya jauh lebih tenang. Tadinya saya merasa gelisah dan ya takut, bawa takut gitu. Nah setelah alhamdulillah. Nah takutnya ini kalau boleh tahu takutnya seperti apa ini Bu? Takut ini penyakit seperti gitu ya, akan lebih parah gitu ya gitu. Ibu ya. Iya. Nah alhamdulillah setelah datang Ustadz Sony ini rasa itu gelisah saya semua itu hilang. Udah hilang ya Ibu ya. Dan alhamdulillah ibadah saya juga jauh lebih subhanallah dikusyuk gitu ya iya, Ibu betul, ya. betul, dalam menjalani ibadah juga ya Ibu, betul. dan juga sempat dikontrol lagi sama Ibu ya ke medis untuk ngecek kembali benar sudah sembuh atau belum, betul. Dan hasilnya adalah semuanya alhamdulillah sudah sembuh ya, sudah sembuh total alhamdulillah. Nah itu pemirsa, bagi Anda yang menderita penyakit yang sama, sekali lagi saya menghimbau bagi Anda apabila Anda tidak ingin berlama-lama ya, tentunya 10 tahun penderitaan loh Ibu ya. Bosan minum obatnya itu. Minum obat betul, tambah sakitnya timbul terus hilang timbul lagi. Nah itu kan sangat mengganggu sekali ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu bagi Anda yang ingin mendapatkan pengobatan yang tanpa pijat-pijat, di sini tidak ada ya tentunya, terus juga tidak ada obat-obatan, insya Allah hanya dengan doa. Silakan Anda datang ke Terapi Kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 2029 atau di 021 8500 413. Dan Ustadz Sony, mungkin kita membahas lagi nih mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai salam kiri ya Pak Ustadz Sony. Nah bagaimana Pak Ustadz Sony agar kita dapat menerima mungkin berapa persen gitu yang cukup baik untuk salam kiri itu sendiri? Karena kan kita terkadang merasa tidak percaya dengan orang gitu, jangan percaya orang 100% gitu. Nah bagaimana agar kita menaikkan kadar persen kita ini sehingga 100% ini? Iya memang begini, seperti tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa untuk kita menghilangkan kotoran hati ini bukan satu pekerjaan mudah. Karena itu sholat itu kan dijadikan satu kegiatan ibadah yang sangat intensif. Bayangkan aja pagi, siang, sore, malam diulang lagi terus saya, belum lagi sunah-sunahnya. Sholat itu diturunkan ke muka bumi, tujuannya bukan supaya si pelaku sholat jadi sakti atau jadi apa, bukan. Sholat itu diturunkan ke muka bumi agar supaya si pelaku sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya bahwa sholat itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak seseorang. Nah ini kenapa dibikin intensif? Karena untuk memperbaiki akhlak itu tidak gampang. Sebab apa? Di dalam urusan akhlak ini ada yang namanya kotoran hati tadi. Iri, dengki, buruk sangka, sombong, serakah dan semua. Nah makanya kalau kita sholat, kita praktek, kita sholat, kita praktek, kita sholat, ini akan memperkuat progres tadi. Ya. Dan memang pada saat kita sudah di progres ini, cobaan tetap, gangguan setan tetap. Ya. Kita mungkin jatuh, yang penting kita tahu
kegunaan sholat ini untuk apa, dan kemana kita harus berjalan. Tapi kalau kita kesandung di jalan, yang penting kita tahu, wah saya sedang kesandung nih. Yang penting kita tahu sedang berjalan ke sana. Jadi kalau saya ibaratkan nih Mbak Marsha, kalau kita naik kapal ya, dari Pulau Jawa kita mau ke Kalimantan, yang penting kita punya kompas, kita tahu Kalimantan. Nanti di dalam perjalanan kita menuju Kalimantan, kapal kita kena gelombang, kena begini. Tapi yang penting kapal kita terus berlayar menuju Kalimantan. Nah demikian juga dengan kehidupan ini, sebuah hati. Sebuah hati itu selalu dia akan goyang terus. Hari ini mungkin tenang, besok kena dengki, kena iri. Yang penting kita tahu bahwa kita ini sedang menuju kepada akhlak mulia. Sebab untuk itulah sholat diturunkan ke muka bumi. Jadi untuk supaya si pelaku sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu di akhir sholat itu selalu diakhiri dengan salam kanan, salam kiri. Sebab ternyata akhir daripada kegiatan sholat itu harusnya adalah orang-orang yang mampu menselaraskan salamnya. Baik kepada kawan maupun kepada lawan, dia tetap harus menebarkan cinta kasih. Nah, kalau ini bisa dijaga, maka akan keluarlah basmalah tadi. Nah, basmalah inilah sebagai pin sebuah doa. Nah, inilah yang kita gunakan gitu loh. Dan ini terbukti, ya. Memang tidak gampang untuk kita bisa percaya gitu. Karena memang apa ya? Begini. Kalau kita lihat saja bagaimana kegiatan para nabi saja pada zaman itu ya. Itu nabi itu sudah mendatangkan mukjizat yang hebat-hebat tuh. Iya, sampai membelah lautan. Sampai ada yang membelah lautan. Iya. Nggak semua percaya. Betul. Apalagi ini cuma datangkan testimoni doang kan begitu. Maka saya bisa menyadari kalau ada yang nggak percaya. Ya. Tapi mudah-mudahan lah ya acara ini bisa menggugah hati kita. Betul. Bahwa ke depan khususnya saudara-saudara yang beragama Islam, kalau kita sholat, praktekkan apa yang kita sholatin ini. Betul. Kalau kita sholat, apa yang kita ucapkan praktek. Apa yang kita ucapkan praktek. Insya Allah nanti tujuan sholat diturunkan ke muka bumi ini untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar bisa betul-betul terjadi di negara kita ini. Amin ya Rabbal Ya insya Allah nanti ke depan ini kita keluar jam 10 malam, jam 12 malam, nggak ada lagi rasa takut. Kenapa? Karena sholat betul-betul sudah menjadi tuan rumah di negeri ini. Subhanallah. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soni Sutrisna, dan pemirsa nanti jangan lupakan dan jangan lewatkan ya. Tentunya di akhir acara ini kita akan doa bersama. Tetap bersama kami tentunya dalam program Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan powerful dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Soni yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top Whitening Night Cream membuat kulit wajahku tampak lebih sehat, mulus, dan berseri, sehingga membuat aku lebih percaya diri. Cefuk, pilihan yang terbaik. Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Saya kalau bekerja pasti memang sangat serius gitu. Saya nggak, apalagi ini peran besar gitu buat saya nggak bisa main-main. Karena malam hari ini kita akan lebih akrab lagi dengan trio Macan. Bisa jelaskan ke saya dan juga pemirsa ingin tahu jika saya pengguna Transjakarta. Saya ingin tahu. Jalan itu kalau sore coba bisa dilihat atau pagi aspal tidak terlihat. Rumah gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya, jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nini berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Kevin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu.
Ya pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun bagi Anda yang terus ingin menyaksikan tentunya terapi kolbu, silakan Anda saksikan Inspirasi Pagi setiap pukul 9 pagi hari Sabtu dan juga hari Minggu. Dan jangan lewatkan Power of Soul setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 malam dan Power of Soul setiap Sabtu dan Minggu pukul 12:30 pagi. Baik, sebelum kita akan menutup acara ini tentunya dengan doa bersama. Mungkin ada sedikit kesan dari Ibu nih, Ibu Rita sudah datang ke Pak Ustadz Sony. Bagaimana kesan-kesan Ibu? Ya, kesan saya, alhamdulillah saya setelah melakukan terapi karena saya sudah merasakan jauh lebih baik sekarang ini ya, baik dari secara medis maupun juga hati juga ya, rohani, subhanallah. Baik, dan seperti janji Marsha tadi, di akhir acara ini kita akan doa bersama. Berikut dengan kesimpulan nih dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai salam kiri, yaitu dari Pak Ustadz Sony Sutrisna. Silakan Pak Ustadz Sony. Baiklah para pemirsa, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan khususnya bagi saudara yang beragama Islam. Mari bersama dengan diri saya ke depan, kita mulai memikirkan dan mengamati ada apa sebenarnya di dalam sholat ini. Kenapa kok dia diturunkan dari Sidratul Muntaha? Dan kenapa kok Rasulullah harus berangkat sendiri menerima perintah sholat ini? Pasti ada sesuatu yang dahsyat di dalam sholat ini yang bisa kita gunakan apabila kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bisa memberikan inspirasi yang sangat bermanfaat bagi kita para pemirsa. Baiklah para pemirsa, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam setiap berdoa selalu saya menyertakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya niatkan untuk tujuan kebaikan. Artinya, saya niatkan untuk basmalah. Mudah-mudahan ketiga-tiganya bisa memberikan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Kuasa, Roh. Di tangan-Mu lah terletak seluruh rahasia kejadian, karena Engkaulah pemilik kejadian di alam jagat raya ini. Tidak ada satupun kejadian yang akan terjadi tanpa seizin Rob, termasuk ketentuan takdir kami semua ini. Rob, sekiranya ada ketentuan takdir yang tidak baik bagi kami dan keluarga kami, rubahlah ketentuan takdir itu menjadi suatu ketentuan takdir yang sangat baik bagi kami dan keluarga kami. Dan tunjukkanlah kami semuanya jalan yang lurus, di mana jalan yang Kau kehendaki, Rob. Dan tempatkanlah kami semua di atas jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya, hingga kelak kami menghadap-Mu di yaumul akhir. Kabulkanlah permohonan kami ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sony Sutrisna, dan terima kasih Ibu Rita, makasih Najwa. Aduh dari tadi anteng ya. Iya, terima kasih juga nih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali tentunya di acara yang sama di Inspirasi Pagi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Akhir kata, keep your family healthy and stay away from drugs. Jangan lupa bahwa ada kesembuhan di balik ikhtiar kita, tentunya dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.